Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga di pagi hari ini meskipun cuacanya masih mendung ya, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semuanya dan tetap semangat. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita mengawali kegiatan kita untuk membaca doa ya bersama-sama. Semoga apa yang kita inginkan untuk hari ini bisa tercapai. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan, pertama kalian persiapan dulu ya, apa yang diperlukan, mungkin alat-alat tulisnya disiapkan semuanya, ada yang perlu dicatat, kemudian sudah dalam keadaan semangat semuanya ya. Oke anak-anak, pertemuan yang ketiga ya untuk pengolahan. Minggu yang lalu Ibu sudah menyampaikan materi tentang buah segar dan teknik pengolahannya ya. Itu pertemuan yang kedua adalah teknik pengolahan. Untuk pertemuan ini yang Ibu sampaikan yaitu tentang pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi produk pangan. Nah, kemarin pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang buah segar. Artinya buah segar itu bahan pangan yang bisa dimakan ya, secara bisa dikonsumsi secara langsung ya, tanpa melalui pengolahan. Sekarang kita belajar tentang pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi produk pangan. Hasil samping ya. Jadi kalian di situ perhatikan hasil samping dari buah. Berarti ada hasil utamanya ya. Oke anak-anak, Ibu lanjut. Ini materinya yang disajikan, pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi produk pangan. Pengertian hasil samping buah, kemudian karakteristik hasil samping buah, kandungan dan manfaat hasil samping buah, teknik pengolahan, kemudian tahapan pembuatan atau pengolahan makanan dan minuman. Nah, ini jangan lupa dalam pengolahan tentang keselamatan kerja, ya. Nah, kalau kita bekerja tetap memperhatikan namanya keselamatan kerja. Sedangkan kompetensi dasar untuk hasil samping tadi yaitu untuk pengetahuan 3.2, memahami rancangan pembuatan, penyajian dan pengemasan bahan hasil samping dari pengolahan makanan dan minuman buah segar menjadi produk pangan yang ada di wilayah setempat. Untuk kompetensi dasar keterampilan yaitu 4.2, mengolah, menyaji dan mengemas bahan hasil samping dari pengolahan makanan dan minuman segar menjadi produk pangan yang ada di wilayah setempat. Tujuan pembelajaran yang anak peserta didik harus capai yaitu untuk pengetahuan, satu, mengemukakan pendapat tentang keragaman bahan pangan hasil samping buah.
Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik, kandungan, manfaat, dan teknologi pengolahan bahan pangan hasil samping buah. Yang ketiga, memahami pengertian bahan pangan hasil samping buah. Tujuan pembelajaran untuk keterampilan. Yang keempat adalah merancang pembuatan produk olahan pangan hasil samping buah berdasarkan orisinalitas ide. Yang kelima, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan karya pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi makanan dan minuman. Nah, itu tujuan pembelajaran, pencapaian tujuan pembelajaran ya setelah materi ini disajikan. Nah, di sini Ibu menampilkan ada beberapa jenis buah yang tentu hasil sampingnya masih bisa dimanfaatkan. Ya. Nah, di sini setiap kali membuat olahan bahan pangan buah-buahan tentunya ada hasil samping yang dihasilkan. Hasil samping tersebut ada yang berupa limbah yang hanya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos. Ada yang berupa bahan dasar kerajinan dan ada pula yang masih dapat dimanfaatkan sebagai produk pangan. Kegiatan mendaur ulang atau recycle yaitu menggunakan kembali bahan yang seharusnya sudah dibuang. Sedangkan recycle itu yaitu mengolah kembali agar menjadi bahan yang berguna. Nah, di sini Ibu tunjukkan adalah jenis buah jeruk ya. Buah jeruk ini yang kita makan yang utama kita makan adalah daging dari jeruk ini, ya. Nah, sedangkan hasil sampingnya itu adalah kulitnya. Nah, kulit jeruk ini masih bisa dimanfaatkan, artinya masih bermanfaat untuk dikonsumsi untuk kesehatan tubuh. Itu yang disebut dengan hasil samping. Jadi kulit jeruk ini dikatakan hasil samping karena masih bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kita manusia, untuk kesehatan tubuh manusia. Bisa mungkin dibikin keripik ya, manisan kulit jeruk. Nah, kemudian ini adalah buah semangka. Yang kita konsumsi buah semangka ini adalah dagingnya yang merah. Sedangkan hasil sampingnya itu adalah kulitnya berwarna putih. Itu bisa ditumis ya. Nah, nanti kalian bisa cari di Google, dibuka di Google ya, mencari produk pangan hasil samping buah. Itu banyak gitu ya anak-anak ya. Nah, jadi ini hasil samping buah dari buah semangka adalah kulitnya yang berwarna putih. Kemudian manggis. Ini buah manggis. Buah manggis hasil samping buah manggis itu adalah dari kulitnya, bisa dikeruk ya, dibuat minuman kesehatan tubuh. Jadi dengan cara dikeruk, direbus, setelah direbus disaring ya, untuk diminum. Itu hasil samping dari buah manggis. Sedangkan durian ini adalah hasil sampingnya itu yang bisa dikonsumsi adalah bijinya ya. Nah, kemudian kalau kulitnya untuk apa? Nah, itu biasanya dijadikan sebagai bahan dasar kerajinan. Jadi itu tadi ya, artinya hasil samping itu masih dapat dimanfaatkan baik itu untuk dikonsumsi maupun sebagai bahan sebagai pupuk kompos ataupun dijadikan sebagai bahan dasar kerajinan. Itu manfaatnya ya. Itu yang disebut dengan hasil samping, artinya masih bisa dimanfaatkan.
Jadi kalau kita sudah menerapkan hal seperti ini, artinya kita sudah peduli dengan lingkungan sekitar, karena hal yang artinya bisa dibuang itu kita masih bisa memanfaatkannya. Jadi tidak banyak sampah yang terbuang gitu ya. Nah, jadi itu pemanfaatan dari hasil samping buah tadi. Lanjut ya. Nah, kemudian ini adalah sebuah tanaman bahan pangan adalah yaitu pohon pisang. Di sini pohon pisang menunjukkan hasil sampingnya ada berapa? Ada kulit pisang, ada daun pisang, ada akar atau bonggol pisang, ada batang pisang, dan ada jantung pisang. Ini adalah hasil samping dari tanaman pisangnya. Nah, pengertian hasil samping buah adalah bahan samping yang dihasilkan dari tanaman buah. Ini buah ya, salah tanaman buah selain daripada buah yang merupakan bahan pangan utama. Jadi pisang ini yang kita makan itu adalah buahnya. Ini dagingnya ya, dagingnya. Nah, sedangkan pada buah pisang ini ada kulitnya. Kulitnya itulah yang disebut dengan hasil samping, bisa dibuat keripik. Nah, kalau daun pisang tidak dikonsumsi tetapi bisa dimanfaatkan untuk kemasan. Ya. Nah, akar atau bonggol pisang itu bisa dijadikan sebagai minuman kesehatan. Begitupun juga batang pisang. Kemudian jantung pisang itu bisa dijadikan sebagai lauk. Ya. Nah, itu bisa artinya selain dari buah utamanya yang kita konsumsi, itu bahan sampingnya lainnya itu bisa semuanya dimanfaatkan. Itu yang disebut dengan hasil samping. Ibu lanjut ya Nana. Kemudian ini ada beberapa contoh pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi produk pangan. Ada dari jeruk. Nah, dari jeruk itu bisa dibuat dengan manisan. Ini gambar manisan ya, dari kulit jeruk. Nah, kemudian ada semangka. Ini bisa dibuat lauk sebagai lauk ya, ditumis. Itu adalah kulitnya yang berwarna putih. Nah, sedang ini ada nenas. Hasil samping dari nenas itu bukan kulit nenasnya ya. Yang dimaksud di sini hasil samping dari nenas itu adalah mata nenasnya. Mata nenasnya ini dibuat apa namanya itu selai ya Nanak ya. Ini selai. Mata nanas dibuat selai. Itu hasil sampingnya. Jadi biasanya kita buang, jadi kita artinya masih kulit nanas tersebut masih bisa dimanfaatkan, diolah. Ya, jadi itu artinya untuk mengurangi sampah salah satunya. Kemudian ini ada kulit apel. Itu hasil sampingnya adalah kulitnya ya. Apel ini kulitnya hasil sampingnya bisa dibikin keripik. Kemudian ada ini namanya nih manggis. Nah, ini adalah minuman kesehatan manggis ya. Manggis itu kalau direbus, dikerok tuh jangan terlalu jangan terlalu dalam ngoroknya ya, kan itu sepet. Kemudian ini ada pisang, kulit pisang dibuat keripik ya. Nanti kalau cara pembuatannya, pengolahan produk pangannya bisa kalian buka, cari di sumber yang lain ya. Nah, bisa kalian praktekkan, bikin sendiri, coba-coba ya, seperti itu. Dimanfaatkan. Ini Ibu berikan nanti tugas, yaitu identifikasilah bahan pangan hasil samping dari tanaman buah-buahan berikut. Kerjakan secara mandiri atau individu ya. Nah, di sini ada Ibu minta nanti di sini ada 5 buah, jenis buah. Tanaman buah, misalnya tadi itu nanas atau manggis, ada pisang, dan lain sebagainya ya. Nah, hasil samping
tanaman yang dapat dimanfaatkan, ya kalian sebutkan. Misalnya nanas kulitnya, kandungannya. Kandungan yang dimaksud di sini adalah kandungan dari hasil samping buah tersebut, bukan bukan buahnya ya, bukan dagingnya. Jadi hasil samping dari kandungan hasil samping dari buah tersebut. Nah, itu kemudian ada juga sebenarnya kandungan dari buah itu sama dengan kandungan yang ada pada hasil samping buah tersebut. Kemudian manfaat yang dimaksud di sini adalah manfaat dari hasil samping buah tersebut, ya. Nah, bukan manfaat dari buahnya, misalnya jeruk. Ya, yang dimaksud manfaatnya di sini ditujukan ke kulitnya. Kemudian produk olahannya bisa dapat diolah menjadi apa? Misalnya tadi itu jeruk manggis, contohnya itu jadi minuman. Nah, ditulis satu aja ditulis. Misalnya produk olahan itu manggis minuman kesehatan. Jadi dari sini tadi manggis ditulis nama tanaman buah manggis, kemudian hasil sampingnya kulit buah manggis, kemudian kandungannya apa, kandungan dari kulit manggis tersebut, kemudian manfaatnya dari kulit manggis tersebut, kemudian produk olahannya. Di sini teknik pengolahan pangan yang digunakan. Jadi teknik pengolahan pangan ini kalian kemarin sudah belajar tentang teknik pengolahan pangan ya, artinya sesuatu yang mengalami perubahan itu namanya pengolahan, berubah dari aslinya. Nah, jadi teknik pengolahan yang digunakan untuk membuat minuman kesehatan dari kulit manggis. Pertama, misalnya kan itu kulit manggisnya itu dibelah ya, kemudian dikeruk. Nah, itu satu teknik yang kita gunakan itu dikeruk. Nah, setelah itu direbus. Nah, jadi termasuk teknik pengolahan juga yang digunakan itu adalah direbus. Setelah direbus baru disaring. Nah, jadi artinya teknik pengolahan yang digunakan tidak hanya satu saja. Jadi tergantung produk yang kita buat, ya. Jadi seperti itu tadi teknik minuman kesehatan dari kulit manggis, ada berapa tadi itu teknik pengolahan yang digunakan, mulai dari dikeruk buah tersebut, kemudian direbus, setelah direbus disaring. Itu semua namanya teknik pengolahan, teknik yang kita gunakan mengolah produk olahan tersebut. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa yang Ibu sampaikan tentang tugas 1 pada hasil samping dari tanaman buah-buahan, ya. Kemudian ini karakteristik hasil samping buah berdasarkan sifat alami dari dinding buah atau kulit hasil samping sebagai berikut. Berry, yaitu lapisan kulit luar tipis, sedangkan lapisan tengah dan dalamnya menyatu. Seperti ini, jambu biji. Dia memiliki kulit tipis dan menyatu dengan buah tersebut. Ya, ini contohnya. Anggur, ya. Nah, itu yang disebut, jadi kulitnya ini kulit luarnya tipis, sedang yang tengah dan bagian dalamnya itu menyatu disebut berry. Kemudian Hesperidum, yaitu buah dengan 3 lapisan dinding buah, di mana lapisan kulit luar tebal dan mengandung zat warna. Lapisan tengahnya serupa jaringan yang keputih-putihan, serta lapisan dalam banyak mengandung gelembung berisi cairan jus di dalamnya dengan biji-biji yang tersebar. Contohnya yaitu jeruk. Nah, jadi kulit jeruk ini karakteristiknya namanya Hesperidum,
yaitu memiliki kulit yang tebal. Ini kulit luarnya. Ada 3 lapis ya, 3 lapis dinding buah itu. Jadi kulit luarnya, kemudian yang putih masuk ke ini yang kita makan, yang utama yang dimakan itu yang menyimpan cairan ya. Nih menggelembung-gelembung. Kemudian di dalam daging jeruk itu terdapat biji-bijinya. Nah, jadi kulit jeruk ini, yang sejenis kulit jeruk ini disebut dengan karakteristiknya disebut dengan Hesperidium. Kemudian drupa. Nah, drupa ini adalah memiliki 3 lapisan dinding buah, di mana lapisan luar umumnya tipis dan akan terlihat jelas saat buah matang. Lapisan tengah merupakan daging buah atau berserabut, dan lapisan dalam merupakan pelindung yang keras bagi biji. Contoh buah mangga, gandaria, dan kelapa. Jadi diperhatikan mangga ya, kalian amati buah mangga ya. Sekarang lagi musim mangga nih. Itu kalian kalau mangganya masih muda itu kulit luarnya itu tipis dan menyatu dengan buahnya. Setelah matang itu kelihatan terpisah gitu ya. Kemudian setelah buah itu, di dalam buah terdapat itu biji. Sebelum biji di dalamnya itu ada dinding biji ya, yang keras itu. Kalau kelapa juga, kelapa setelah dagingnya sebelum dagingnya kelapa itu kan ada yang keras itu batoknya ya, tempurungnya ya. Nah, itu termasuk jenis drupa namanya ya. Jadi kulitnya itu termasuk drupa, karakteristiknya namanya drupa. Jadi memiliki 3 lapisan dinding buah, di mana lapisan luar umumnya tipis dan akan terlihat jelas saat buah matang. Lapisan tengah merupakan daging buah atau berserabut. Itu maksudnya itu buah. Dan lapisan dalam merupakan pelindung yang keras bagi biji, itu ya, dari bagian bijinya itu. Kemudian yang keempat, yaitu karakteristik yang keempat yang namanya pome. Pome ini contohnya ada kulit pome ini ada pada buah apel, yaitu lapisan luar tipis, lapisan tengah merupakan daging buah, dan lapisan dalam seperti kertas yang berfungsi untuk melindungi biji. Nah, kalian amati kalau kalian makan buah apel ada itu yang kayak plastik ya anak-anak ya. Nah, itu namanya pome. Itu ciri-cirinya. Jadi kalau kalian menemukan buah yang seperti itu namanya kulitnya itu jenis kulitnya disebut dengan pome. Delima, biasa delima itu ada pembatasan itu setiap di bagian buahnya ya, bijinya itu ada kayak plastik ya, tipis ya itu anak-anak ya. Nah, itu namanya pome. Pir, nanti kalian bisa amati buah tersebut. Ini namanya pome. Jadi jenis kulit yang seperti itu disebut dengan pome. Kemudian pepo. Pepo ini terdapat pada kulit semangka, yaitu lapisan kulit luar tebal dan keras, lapisan tengah dan lapisan dalam menyatu membentuk daging buah, dan pada ruang buah berisi biji-bijian dalam jumlah yang besar. Pepo merupakan beri yang termodifikasi ya. Kemudian ini contohnya melon abu kuning. Nah, itu tadi karakteristik dari kulit hasil samping berdasarkan sifat alamiah dari kulit tersebut. Kemudian
Wah, ini Ibu di dalam materi ini ada 3 yang Ibu ada, ini tugas yang kedua. Tapi nanti Bu sampaikan di Google Classroom ya, tidak harus semuanya dikerjakan. Kalian nanti bisa memilih karena di situ Ibu siapkan 3 tugas. Kalau sesuai dengan kemampuannya, siapa yang mana yang bisa dikerjakan, silakan dikerjakan ya. Nanti kalau misalnya kalian bisa mengerjakan semuanya, berarti tentu memiliki nilai tambahan, ada nilai plusnya. Ini identifikasilah buah-buahan berikut berdasarkan sifat alami dari dinding buah atau kulit hasil sampingnya. Ini anggur. Tadi kan yang tadi kita pelajari yang Ibu sampaikan tadi itu sudah ada semuanya, jadi kalian tinggal menyalin aja lagi ya. Ada anggur. Anggur itu kulitnya apa namanya? Karakteristiknya disebut apa? Kemudian melon. Ini delima. Dan ada buah kelapa. Jadi ini ada 4 jenis buah yang kalian sebutkan karakteristik dari hasil samping dari kulit buah tersebut. Kemudian ini hasil samping dari tanaman buah-buahan berikut kandungan dan manfaat. Jantung pisang. Jantung pisang, ada bunga pisang yang berada pada jantung pisang. Itu ya bunganya ya, ini bunganya. Kemudian mengandung namanya saponin yang berfungsi menurunkan kolesterol, meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah kanker. Jantung pisang mengandung flavonoid dan yodium yang berfungsi anti radikal bebas, anti kanker, anti penuaan serta mencegah penyakit gondok. Manfaat lain jantung pisang adalah menyembuhkan infeksi, membuat siklus menstruasi lebih lancar, ya, meningkatkan suplai ASI, mengurangi kecemasan dan meningkatkan mood. Berikan semangat ya, menjaga saluran pencernaan, menjaga kesehatan jantung, dan mengatasi diabetes dan anemia. Yaitu manfaat dari jantung pisang. Ya, jadi ini dari bunganya aja ada manfaatnya. Jadi kalau diolah jadi lauk ya. Jantung pisang. Banyak sekali manfaatnya. Kemudian ini kulit jeruk. Manfaat dari kulit jeruk. Memiliki kandungan yang disebut dengan flavonoid. Berfungsi sebagai anti kanker. Kandungan vitamin C yang kaya bisa membantu memecahkan dahak dan membersihkan paru-paru. Kulit jeruk bagian dalam mempunyai tekstur lembut dan rasanya netral, serta memiliki kandungan serat tinggi. Serta kulit serat ya, bukan serta di situ ya. Serat kulit jeruk dapat membantu melancarkan sistem pencernaan, membantu menurunkan berat badan, mengatasi flu dan demam. Itu ya kulit jeruk. Kemudian yang ketiga hasil samping dari buah manggis yaitu kulit manggis. Manfaatnya, bagian paling bermanfaat dari buah manggis terletak pada kulit buahnya yang berwarna merah maron keunguan, pahit, sepat, dan anyir, mengandung air, lemak, protein, dan karbohidrat, serta terdapat kandungan zat namanya xanthan, alpha mangostin, beta mangostin, tenin, dan antosianin. Olahan pangan kulit manggis bermanfaat untuk membuat sistem kekebalan tubuh antibakteri, anti inflamasi, anti jamur, anti kanker, sehingga mampu mengobati penyakit jantung, kanker, diabetes, dan stroke. Antioksidan mampu mempengaruhi pertumbuhan jerawat. Begitu ya. Manfaat dari kulit manggis. Kemudian manfaat dari kulit apel. Nutrisi yang terkandung dalam kulit apel yaitu mineral,
kalsium, kalium, dan fosfor, vitamin A, C, K, antioksidan, flavonoid, dan asam fenolat, dan serat tinggi. Kandungan vitamin mineral serta serat yang tinggi pada apel mampu memperbaiki pertumbuhan sel dan penglihatan, memperkuat sistem imunitas, melancarkan darah, pencernaan dan pernafasan, menurunkan kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik, mengobati batu empedu, mencegah stroke dan tumor. Kandungan kalsium dan fosfor penting untuk pertumbuhan tulang dan gigi yang kuat pada apel. Kemudian kulit pisang. Kulit pisang dapat dimanfaatkan sebagai bahan olahan pangan karena mengandung zat gizi, vitamin dan mineral serta kalsium yang tinggi. Berat kulit buah pisang ternyata mencapai 40% dari berat total pisang segar. Ini artinya kulit pisang memiliki gizi yang baik, antara lain kandungan air yang tinggi, karbohidrat yang tinggi, protein, kalsium yang tinggi, fosfor, besi, vitamin B, dan vitamin C. Dan kandungan gizi pada kulit pisang sangat baik untuk pembentukan tulang dan gigi. Kalsium merupakan mineral yang paling dibutuhkan di semua jaringan tubuh, khususnya tulang. Kulit buah pisang memiliki aktivitas sebagai antioksidan, flavonoid yang tinggi dibandingkan daging buahnya dan bermanfaat untuk mengurangi kerusakan oksidatif pada penderita diabetes. Jadi itu tadi dari hasil samping buah, banyak manfaatnya ya untuk kesehatan, kandungannya bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Ini anak-anak, tadi Ibu sudah menyampaikan kalau di materi Ibu ini tadi ada 3 tugas. Tuliskan 1 contoh resep olahan pangan berbahan dasar hasil samping buah. Nah, tekniknya begini saja ya anak-anak ya. Ibu melihat itu kalau kita sudah belajar live seperti ini, sudah banyak yang bertanya, mengirim ke ke WA Ibu menanyakan, Bu, tugas sudah saya kirim. Padahal itu sebelum Ibu kirim ke Google Classroom, jangan dikirim dulu, ya, jangan diserahkan dulu ke Ibu. Nanti kalau sudah Ibu kirim ke Google Classroom, artinya itu sudah final, itu masuk tugas, gitu ya anak ya. Nah, jadi nggak perlu Ibu kalian mengirim WA ke Ibu nanyakan, Bu sudah saya kirim tugas saya, nggak perlu ya, tunggu aja di Google Classroom. Apa perintahnya di situ, itulah yang kalian lakukan, ya. Ya mungkin 1 hari 2 hari setelah kita belajar baru Ibu kirim lagi. Jadi tadi ada 3 tugas. Kalau misalnya kalian mengalami kesulitan untuk mengirim, boleh dengan cara kalian tulis di buku, difoto, baru dikirim, ya. Jadi seperti itu. Apa yang kalian bisa lakukan, bagaimana tekniknya yang kalian bisa lakukan, yang penting tugas itu sampai kepada gurunya. Seperti itu ya anak-anak ya. Kamu tulis tangan gak jadi masalah, yang penting artinya ada usaha untuk menyelesaikan, untuk mengerjakan tugas tersebut. Berarti kalian punya usaha. Ibu pribadi ya memaklumi kalau memang kalian, artinya Ibu maklumi apa yang kalian bisa lakukan, Ibu menilai sesuai dengan kemampuan kalian. Itu ya anak-anak ya. Jadi ini tadi adalah tugas keterampilan. Tuliskan 1 contoh resep olahan pangan berbahan dasar hasil samping buah. Nah, ini nanti Ibu kirim nanti ke Google Classroom seperti ini. Ya, kalian bisa siapkan saja, disimpan aja dulu. Nanti kalau memang sudah ada, artinya Ibu
kirim ke Google Classroom, minta dikumpul, tinggal kalian kumpulkan saja ya. Nah ini nanti kalian bisa memilih yang 1 dan 2 itu bisa kalian pilih. Boleh dikerjakan semuanya. Kalau misalnya kalian mampu mengerjakan semua kedua-duanya bisa, tapi tentu ibu memperhatikan tentu ada nilai plus bagi yang mengerjakan semuanya. Atau kalian cuma misalnya 1 saja, pilih di antara tugas 1 atau tugas 2, sembarang aja yang mana yang kalian bisa kerjakan. Ya, ibu tidak artinya memaksakan, yang penting kalian berusaha untuk mengerjakannya. Ya anak-anak ya, seperti itu yang ibu harapkan dari kalian. Artinya jangan sama sekali nggak ada kamu kerjakan. Jadi anak-anak, materi ibu untuk pertemuan ini sampai di sini saja dulu. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan bermanfaat. Mungkin saya kembali ibu ingatkan karena sebentar lagi kita semester ya, penilaian akhir semester di awal bulan Desember. Sekarang sudah tanggal berapa? Nah, kalian rajin-rajin belajar ya, walaupun tetap kita keadaan masih seperti ini, masih pandemi, tetap kalian jaga kesehatan, ingat jalankan protokol kesehatan ya, dengan menerapkan 3M ya, jaga jarak, memakai masker, dan sering-sering cuci tangan. Nah itu ya yang dari ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.